warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Arifai Media memiliki sebuah program baru yaitu AZM Podcast. Apa itu AZM Podcast? AZM Podcast adalah bentuk sebuah podcast di mana kami mengundang seorang narasumber yang akan kita wawancarai. Adapun narasumber yang dari dalam sendiri atau dari lingkup Al-Rifai sendiri itu menyampaikan informasi-informasi bagi yang dibutuhkan wali santri, yang dibutuhkan orang yang mau mendaftar dan lain-lain sebagainya. Itu kami melakukan wawancara. Ya tentunya akan ada bahasan mendalam tentang pondok. Adapun narasumber yang dari luar atau undangan, nah itu kami akan mencari seorang tokoh atau pemuka agama ataupun seseorang yang punya prestasi dan alumni. Nah, untuk menceritakan kisah pengalamannya dan yang tentunya tidak jauh-jauh dari seorang santri, karena ZM Podcast punya jargon ngaji, nyantri, dan berkreasi. Nah, di penampilan perdana ini kami alhamdulillah sudah sowan kepada beliau dan beliau sudah berkenan untuk hadir ke sini untuk berbicara tentang gimana sih pendidikan di Arifai sebenarnya. Nah, nanti akan kita kupas semuanya di sini. Nah, terutama kan sekarang kan masa pandemi, gimana langkah-langkahnya, apalagi kembalian, dan mungkin lah banyak di antara sana masih orang yang khawatir. Beliau merupakan seorang direktur satu pondok modern Al-Rifai 2. Nah, beliau berada di bidang pendidikan yang mengatur semua jenis pendidikan. Nah, di masa pandemi kali ini, apa saja sih langkah-langkah dan strategi yang dilakukan beliau? Kita undang beliau, Ustadz Haji Mahmud, Magister Pendidikan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sugeng nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kegiatan sehari-hari pripun Ustaz? Ya, kita di pondok di masa yang luar biasa ini bagaimana menciptakan nuansa pondok yang kondusif. Kegiatan tetap berjalan dengan baik sesuai diharapkan, tapi tidak lupa tetap mempertimbangkan dan memperhatikan dan menghargai protokol kesehatan. Semua santri diharapkan bisa mengikuti kegiatan dengan baik, akan tapi kesehatan juga sangat diutamakan. Ngomong-ngomong soal kesehatan santri Ustadz, yang pertama, santri kan banyak. Iya. Kira-kira jumlahnya berapa total? Kalau untuk putra putri tahun ajaran baru ini sekitar 2.450. Itu yang mukim saja. Sedangkan yang tidak mukim seperti SD, TK, PAUD itu kan sebagian ada yang mukim, sebagian ada yang tidak. Itu SD. Sedangkan TK PAUD semuanya tidak ada yang mukim. Jadi totalnya kalau semuanya sudah hampir 2.600 sekian, kira-kira seperti itu. Subhanallah, iya, banyak iya. Ya. Tapi saya kira semakin banyak ini tantangan semakin hebat. Terutama ini apalagi kita pas kembali. Itu kan ada apa PPKM ya? Iya. Tepat pada saat PPKM ya. Tepat pada saat PPKM itu kayaknya apa nggak ada tantangan tersendiri gitu Ustaz? Ya, saya kira semua ini hidup adalah tantangan. Nah, apalagi masa sekarang ini. Yang penting kita harus antisipasi dan siap betul bagaimana menerima kedatangan santri. Mulai awal sudah kita koordinasikan berkali-kali, tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali, mungkin lebih dari 3 kali. Kita selalu koordinasi dan mengantisipasi. Bagaimana nanti anak datang baik lama atau baru itu betul-betul siap. Nah, sekarang kita lihat saja, mulai kedatangan santri lama yang kemarin, tanggal 3 santri putri, tanggal 4 santri putra. Kondusif betul. Tidak ada kemacetan sama sekali, tidak ada kerumunan massa sama sekali. Anak-anak datang ke pondok,
itu sudah dilengkapi dengan surat antigen. Apakah itu swab, apakah itu rapid antigen? Jika itu anak-anak terjadi reaktif atau positif, itu otomatis tidak diterima gitu. Jangankan reaktif, sakit aja. Sakit. Yang menurut dokter harus istirahat, itu mereka sementara diistirahatkan dulu. Oh, jadi itu. Jadi anak-anak datang ke sini itu sudah membawa surat rapid antigen, atau swab antigen. Nggih. Nah, berarti kalau datang dinyatakan sudah negatif. Nggih. Ada anak yang datang kemudian tidak membawa surat, maka sudah disediakan Nggih. di luar pondok yang juga masih terkait dengan Al-Rifai di gedung baru sana, disediakan untuk pelayanan swab antigen atau rapid antigen. Nah, hasil dari itu kalau sudah positif atau negatif, maka langsung masuk. Ketika mungkin ada sebagian yang positif, maka kita kembalikan lagi ke orang tua. Sehingga sebenarnya kita harapkan anak belum datang ini sudah dinyatakan sehat oleh pihak terkait yang berwenang untuk mengeluarkan dan menyatakan bahwa dia sehat. Seperti itu. Jadi kita ketat betul. Mobil masuk sudah seperti itu sudah kita siapkan. Masuk muter, santri diturunkan, masih di gerbang mobil sudah di screening. Ya, dengan berbagai apalah yang sekarang standar screening mobil aja. Ya, tapi semuanya prokes. Ya, harus menggunakan masker jelas kalau itu. Kemudian alurnya sangat jelas, tidak ada kemacetan dan kerumunan massa sama sekali. Wali santri tidak diperkenakan turun sama sekali mengantarkan anaknya. Tapi hal gini kan mungkin beberapa wali santri kan atau orang-orang kan agak mungkin, wih kok ketat temen sih, ada yang maksa nggak kira-kira gitu? Kayak biasanya kan ada. Ya, namanya kita dengan banyak orang yang berbeda temperamen, karakter, latar belakang dan lainnya, ya ada aja. Tapi itu kita hadapi dan kita sikapi dengan baik sehingga bagaimana wali santri atau siapapun itu tidak merasa dirugikan, tidak merasa dikasar, tidak merasa, ya kita layani dengan baik sehingga bagaimana mereka menerima kondisi dan ketentuan yang sudah kita buat, dan hampir rata-rata paham dan menerima apa yang sudah kita programkan. Hampir ya tidak adalah yang terlalu bagaimana, tidak ada terjadi masalah sama sekali terhadap ini. Tapi kemarin itu ada kejadian lucu, Ustadz, yang kemarin itu saya nemui. Ada beberapa di media sosial itu yang mengatakan gitu, sampai lapor-lapor ke siapa? Ke medsos itu. Iya. Ini saya melaporkan bahwasanya pondok ini terjadi dipulangkan, kasihan padahal seharusnya waktunya PPKM, kan ada yang lapor seperti itu gitu. Tapi yang uniknya banyak komentar yang di luar non-Rifai yang bukan pondok sini sendiri juga, malah yang mendukung. Oh, itu pondok pesantren kok malah gini. Ada bahkan komennya, oh iku santri ini aja males balik, ada yang gitu. Jadi mungkin kita udah mendapat trust gitu ya Ustadz ya. Kepercayaan dari pihak luar pun juga mendapatkan. Nah, ngomong-ngomong bicara soal kedatangan yang sudah banyak, dan bahkan kemarin itu tim media juga berhasil menghubungi beberapa wartawan yang siap wartawan untuk meliput langsung biar tahu kalau kita memang benar-benar ketat. Dan sudah banyak di web. Nah, tetapi sekarang yang perlu kita bahas adalah soal pendidikan selama pandemi. Nah, pendidikan ini termasuk banyak yang termasuk hal yang sangat urgent. Nah, dan di pendidikan di lain tempat itu masih menggunakan daring. Nah, gimana menyikapinya baik itu dari di sekolah maupun di pesantrennya, Ustaz? Begini ya, pondok pesantren itu beda dengan dunia luar. Sangat berbeda. Siapa yang ada di pondok pesantren ini adalah orang-orangnya, yaitu itu saja. Sebagaimana dalam keluarga. Keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak sekian, ada cucu, ada berapa. Dengan kondisi masing-masing keluarga. Ini semuanya dalam satu keluarga. Yang hidup dan beraktivitas dalam rumah itu. Nah, pondok pesantren juga seperti itu. Ibaratnya rumah tangga yang di dalamnya ada kiai, ada ustadz, ada ustadzah, ada pengurus, ada guru.
yang hampir semuanya rata-rata mukim dalam satu wilayah tertentu di dalam pondok pesantren. Tidak ada orang lain yang masuk ke dalam pondok pesantren. Dalam rangka hati-hati, tidak ada yang namanya kunjungan saat ini sampai nanti kalau kondisi sudah dinyatakan boleh kunjungan baru kita buka. Wah, luar biasa. Jadi betul-betul steril di pondok ini. Nah, bagaimana penyangga pendidikan, guru atau ustadz yang dari luar? Kita sudah sangat berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama, guru sudah melaksanakan vaksinasi. Hampir 100% seluruh guru diwajibkan untuk vaksinasi. Yang kedua, hampir semua orang-orang sudah dinyatakan negatif semuanya. Dari nanti akan kita adakan antigen juga. Ini sudah kita berupaya untuk antigen sebelum masuk ini. Yang berikutnya masuk itu melalui bilik sanitizer yang sudah kita sediakan seperti itu. Itu bagi penyangga pendidikan yang dari luar. Yang berikutnya kita harapkan nanti penyangga dari luar ini tidak terlalu dekat dengan anak-anak, ya mengajar tatap muka tapi jangan sampai terlalu mendekat dengan anak-anak. Jarak normal bagaimana supaya mereka tidak langsung bersentuhan dengan anak-anak. Dan memang kita pondok pesantren sangat menjaga yang namanya terlalu dekat dengan anak-anak, sangat kita jaga. Nah itu dalam rangka kehati-hatian juga. Yang berikutnya tetap protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah 3M atau 5M itu sangat kita perhatikan betul. Seperti itu luar biasa ini. Karena apa ya? Kayak kalau pendidikan di luar itu saya kira ya memang kan kayak nggak ada, sementara nggak ada itu anak libur terus gitu. Iya. Ya. Kalau di luar itu kan anaknya datang dari berbagai macam daerah, berbagai macam desa, berbagai kecamatan, bahkan seperti itu luar kecamatan jadi satu, dan gurunya pun dari berbagai macam kecamatan juga datang dan jadi satu. Tentunya sangat beresiko kalau itu. Kalau kita itu seperti ya di rumah sendiri. Ya kita rumah sendiri. Tidak ada orang yang boleh masuk. Yang boleh masuk hanya penyangga pendidikan dan karyawan yang sudah kita awasi dengan screening yang sangat ketat. Nah, sehingga kita harapkan selama setahun yang sudah berjalan mulai tahun Maret 2020 yang lalu mulainya sampai sekarang ini, alhamdulillah dengan upaya yang sangat ketat, dengan upaya yang maksimal, alhamdulillah pondok kita tidak terjadi apa-apa dan alhamdulillah kondusif. Kemarin setahun anak tidak perpulangan sama sekali. Itu jalan langkah-langkah yang kita lakukan supaya anak tidak berinteraksi dengan dunia luar. Setahun tidak pulang sama sekali. Orang tua menjenguk pun sangat terbatas dan itu tidak bisa seenaknya. Terjadwal dengan baik. Ketika kondisi tidak mungkin maka tidak diperbolehkan sambangan, tidak boleh kunjungan. Bahkan sampai 4 bulan tidak boleh kunjungan. Ada kunjungan sebentar, dijadwal, di jam, ditata sedemikian rupa sehingga tidak terlalu berinteraksi dengan anak-anak. Itu sudah pernah kita lakukan, tapi tetap kita tinjau dan kita evaluasi terus, ini diteruskan apa tidak. Akhirnya dengan evaluasi, stop lagi, mungkin buka lagi sebentar hanya. Itu dalam rangka menyikapi dan menyiasati kondisi yang ada. Yang berikutnya, anak-anak ini setiap pagi sebelum belajar, kita adakan senam. Masih senam juga. Jadi tetap kita laksanakan. Berjemur karena itu anjuran yang sangat luar biasa. Berjemur paling tidak setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Senam, berjemur di area sebagaimana ditetapkan supaya tidak berkerumun jadi satu tempat. Itu sudah. Alhamdulillahnya Arifai 2 ini luar biasa. Punya area yang sangat luas. Area yang sangat luas. Kalau kita rasiokan dengan jumlah santri masih sangat luar biasa Arifai 2 ini. Beda dengan ngapunten dengan pendidikan yang lain, bahkan mungkin kadang-kadang lokasinya segitu, anaknya segitu. Arifai ini 8 hektar. Anaknya segitu, itu masih sangat longgar sekali. Dengan udara terbuka yang luar biasa. Kalau buat kamar satu dengan kamar yang lainnya masih luar biasa. Oksigen luar biasa di kita ini. Masih banyak ya. Ya. Filsafat Jawa mengatakan ojo ngumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan jangan menjadi orang yang manja. Kita akan kembali lagi.
Jadi begini, berarti dari senam tadi alhamdulillah jadi pagi senam sekalian jemur kan ya, udah sarapan juga. Waktunya untuk sekolah. Di sekolah itu ngapain aja sih? Karena pondok pesantren itu bukan hanya sekolah yang formal saja, maka kami awali dari pertama bangun subuh. Sebelum subuh anak-anak sudah harus bangun. Setengah jam atau 15 menit dari subuh sudah dibangunkan untuk persiapan sholat subuh. Lalu wajib berjamaah subuh. Setelah sholat subuh, anak-anak ada kegiatan yang sangat wajib, yaitu pembelajaran Al-Quran selama 45 menit. 45 menit pembelajaran Al-Quran. Berkisar kira-kira jam 6 kurang seperempat atau jam 5.30 kira-kira sampai jam seperempat, anak-anak sudah istirahat dari pendidikan itu, kemudian makan, persiapan sekolah sampai nanti jam setengah 7. Setengah 7 anak-anak sudah kita persiapkan untuk memulai aktivitas sekolah yang dimulai dengan senam. Senam masuk sekolah. Senam itu masuk kegiatan sekolah itu. Yang dikoordinir oleh kepala unit masing-masing, mulai dari SD sampai dengan SMP, Madrasah Sanawiyah, SMA dan SMK. Itu ditanggung jawabnya masing-masing unit. Kira-kira 20 menit atau 25 menit anak-anak berjemur dan berolahraga pagi, lalu masuk kelas. Jam 7 sudah kita mulai kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas. Sampai nanti jam 12. Sampai jam 12. Kalau biasanya kita per jam menggunakan 40 menit, karena kondisi seperti ini, maka kita alokasi waktunya kita perpendek menjadi 30 menit per jam pelajaran. Sehingga dalam satu hari itu meskipun 9 jam pelajaran, ada 30 menit istirahat, itu jam 12 sudah selesai kegiatan dan bisa aktivitas yang lain. Turun dari itu langsung sholat zuhur berjamaah. Langsung. Setelah sholat zuhur berjamaah, anak-anak sudah istirahat siang sekaligus makan siang. Makan siang, istirahat, nanti jam 3 sudah persiapan sholat asar lagi. Setelah sholat asar ada kegiatan mengaji. Sampai kira-kira jam 5 kurang seperempat atau jam 5 anak-anak persiapan untuk sholat maghrib, akan tapi makan sore dulu. Makan sore. Begitu maghrib selesai jamaah, setelah jamaah nanti ada pengajian kiai bersama-sama yang bagaimanapun tetap mempertimbangkan dan memperhatikan protokol kesehatan. Sampai sholat isya. Setelah isya jamaah nanti WB sampai kira-kira jam 9. Jam 9 sudah free untuk istirahat, tidur malam sampai pagi dan bangun kembali. Ini kita atur bagaimana stamina anak-anak itu tidak terkuras. Kegiatan tetap kita laksanakan, akan tapi tidak mengurangi bagaimana istirahat yang cukup, standar kesehatan. Seperti itu. Tapi cukup padat loh untuk daripada yang tidak ada di pondok, itu cukup padat. Karena pesantren ini yang emang itu. Pendidikannya bukan hanya teoritis tapi praktis. Tidak hanya bagaimana mempelajari pengetahuan, makanya dikatakan pendidikan pondok pesantren, bukan pembelajaran saja. Artinya apa? Bagaimana anak-anak itu punya kualitas keilmuan yang luar biasa, kemudian amaliyah pengamalan ilmu yang luar biasa, yang berikutnya adalah akhlakul karimah. Jadi ilmiah, amaliyah, akhlakul karimah. Karena muatannya itu dengan indikator yang jelas, maka perlu kita atur dengan sedemikian rupa, sehingga anak tidak hanya pandai, akan tapi juga berilmu, tapi tekun beribadah. Yang berikutnya adalah akhlaknya, adalah akhlak standar pesantren, akhlakul karimah. Yang paling penting nih Gus. Seperti itu. Begitu. Itu dia penjelasan dari beliau. Pendidikan itu memang sangat urgent bagi bangsa ini. Saya juga mau mengutip ungkapan dari Albert Einstein. Ilmu tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu adalah pincang. Kita akan kembali lagi di AZM Podcast, ngaji, nyantri, dan berkreasi.
Ya ngomong-ngomong, kita bicara agak sedikit pribadi gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong, dalam memimpin menjadi direktur satu, tanggung jawabnya di mana saja sih Ustaz? Kita bicara tanggung jawab karena di pondok ini kami direktur satu dari bagian pendidikan dan kesantrian. Ya, kita berupaya bagaimana pendidikan yang ada di Pondok Al-Rifai, baik itu di pendidikan formal mulai TK, SD, SMA, SMK dan seterusnya, itu berjalan dengan baik sesuai dengan ketetapan pemerintah, target dan lain-lainnya. Tapi juga di pondok pesantren juga kita perhatikan bagaimana pendidikan pondok pesantren yang sangat mengarah pada akhlakul karimah dan kemampuan keagamaan yang luar biasa, itu semuanya kita atur dan kita porsikan sedemikian rupa sehingga betul-betul imbang antara kebutuhan pendidikan yang di formal dengan kebutuhan yang pembentukan kerohaniawan dan akhlakul karimah. Pendidikan mulai TK PAUD, PAUD sampai SMP, SD, SMA, SMK, Madrasah Nawiyah. Madrasah Nawiyah. 6 unit. 6 unit. Pondok Putra Putri. Pondok Putra Putri. 8 unit. Iya. Dengan apa itu tidak berat Ustaz? Ya, semua itu kalau dilaksanakan dengan niat yang baik dan tentunya pengabdian juga. Bagaimana li'ilai kalimatillah. Nah, di antaranya itu adalah bagaimana memperjuangkan agama. Kalau menurut beliau Ki Ahmad Mufliz Zamasyari itu bagaimana kita berjuang melalui ilmu yang insya Allah berkah. Sehingga dengan kata-kata berkah menurut beliau itu kami sami'na wa atokna untuk melaksanakan apapun yang diamanahkan kepada kami dengan insya Allah penuh dedikasi, keikhlasan dan keistiqomahan. Tapi kan yang jelaskan apalagi sekelas 8 unit pasti ada konflik-konflik gitu kan ya? Iya. Nah, kalau kayak gitu pas posisi sendirian gitu, kalau lagi pusing gitu, gimana Ustaz? Ya, karena kita berangkat dari satu unit, tidak langsung 8 unit, tapi dari satu unit dulu. Nah, setiap perkembangan, setiap kita berdirikan satu unit dan unit yang lain itu sudah belajar dari unit yang sebelum yang satu ini, sehingga ketika satu menjadi dua, ini sudah pengalaman di sini. Dari 2 menjadi 3, lah itu sudah pengalaman mengawali 1, 2 ini, sehingga kita berpikirnya tidak langsung totalitas, tapi melalui tahapan-tahapan perkembangan yang tadi itu. Jadi itu dari pengalaman nanti pasti ketika muncul konflik, itu nanti menyelesaikannya itu enggak seribet yang saya bayangkan. Karena kita segala hal program ini sudah kita analisis. Analisis SWOT-nya sudah kita siapkan. Kalau kita ada ini, berdiri ini, maka kita analisis. Dengan analisis SWOT, apa sih permasalahan yang akan timbul dan bagaimana problemnya, sekaligus bagaimana solusinya, itu sudah kita antisipasi dari belajar ya pengalaman yang sudah ada. Dari bawah sekali, dari satu unit sekarang menjadi sekian, itu pengalaman yang sudah kita alami dari kecil itu, ini menjadi bahan yang sangat luar biasa, fondasi yang luar biasa untuk mengembangkan. Sehingga alhamdulillah dengan kita kerjasama yang baik, kemudian kompak, kerja tim dan kepercayaan kiai yang sangat luar biasa, itu menjadi modal bagi kami untuk mengemban amanah yang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa tahun di sini? Kalau dari cerita tadi mulai dari pertama masih 1 unit sampai anaknya sekarang 8. Iya. Kalau cerita sejarah, kami itu awalnya ditugaskan di Al-Rifai Induk, di Al-Rifai 1. Waktu itu masih ada masih berdirinya SMA yang pertama. Nah, SMA yang pertama di sana itu muridnya 99 waktu itu. Berkembang menjadi sekian karena di sana sudah overload, kemudian didirikan SMK yang ada di Pondok Al-Rifai 2. Waktu itu muridnya 26. Dari 26 santri. 26 ya. Dengan segala halnya, dengan 26 santri itu akhirnya kita pindah ke sini. Nah, pindah ke sini kira-kira tahun 2013 kira-kira. Masih 26 santri. 26. Waktu itu SMK kelas 10 jurusan multimedia, kelas
kelas 10, 26 santri. 2.600 dalam kurun waktu. Dalam kurun waktu kira-kira 7 atau 8 tahun. 7 tahun, wah luar biasa itu berarti. Ya, menjadi 2.600 santri. Kalau kita pakai hitungan statistika udah tambah luar biasa itu. Iya, spektakuler menurut saya. Spektakuler dalam beberapa tahun kadang beberapa unit pendidikan masih bingung. Jadi, untuk 3 tahun sampai 5 tahun, 7 tahun, untuk ke 10 mendapatkan nilai 1000 aja sangat sulit itu. Iya. Kita sudah 2.600 itu. 2.600. Waduh, sangat luar biasa saya kira. Ya, ya kita perlu berikhtiar di segala bidang. Termasuk kiai yang luar biasa setiap tahun bahkan 3 atau 4 kali ke tanah suci. Itu merupakan modal keberkahan yang sangat luar biasa. Ditunjang dengan kesungguhan dan keyakinan akan sukses, sehingga langkah kita itu betul-betul terukur dan terencana dengan baik, yang kita harapkan maksimal maksimal pencapaiannya dengan segala tantangannya. Saya kira seperti itu. Tapi gimana pun juga pemirsa, balik ada ikhtiar, ada niat, pasti tentunya ada doa. Tips-tips doa biar kami yang baik itu penonton ataupun kami sendiri agar mungkin bisa lah ada tips-tips khusus lah itu. Monggo kita disampaikan. Ya, tip-tip khusus kami selaku bawahan dari beliau. Kiai itu kalau sudah punya tekad yang kuat, maka beliau menyampaikan, lempeng saja jalan, jangan tolak-toleh. Kesungguhan jiwa beliau itu. Dengan semboyan terbatas tapi tetap berkualitas. Nah, itu tetap kita jaga. Luar biasa itu. Terbatas berkualitas. Yang berikutnya, ikhtiarnya harus all out. Apa yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar mewujudkan apa yang diimpikan oleh beliau itu. Sehingga kita, yang pertama ikhtiar dohirnya, bagaimana sosialisasi pondok pesantren ini dapat dikenal di seluruh Nusantara. Itu dengan berbagai media yang kita lakukan. Waktu masih menggunakan media cetak, koran, itu kita sampaikan melalui radar dimanapun di Indonesia. Itu kita lakukan. Kemudian kita kerjasama dengan televisi, Batu TV dan lain-lainnya. Kemudian dengan medsos yang sekarang luar biasa ini, itu kita manfaatkan betul. Termasuk alhamdulillah sekarang ada media yang selalu mempopulerkan program-program di Pondok Arifai dan apa yang ada di Arifai yang sebenarnya. Nah, itu luar biasa. Yang berikutnya adalah kesungguhan dari seluruh sivitas akademika dan siapapun yang dipercaya oleh beliau untuk bagaimana mengembangkan pondok pesantren. Tentunya tidak bisa seseorang, semua harus kerjasama. Semua bagian, semua unit, semua yang mendapat amanah, mulai dari pendidikan, sarana prasarana dan pengadaan prasarana, itu bersama-sama, bahu-membahu dengan komando yang sangat luar biasa. Ya, yang terakhir doa tadi. Yai doanya luar biasa. Ke Mekah sekian kali dalam setahun, istighosa yang selalu dilaksanakan istiqomah di masjid tiap minggu ketika kondisi normal, kondisi yang stabil, selalu istighosa dengan seluruh santri, wali santri, masyarakat yang datang tiap minggu sampai penuh yang namanya Masjid Besar Kiai Haji Masyari ini. Kemudian beliau juga malam Jumat Legi yang terkenal dengan Majugi, itu salah satu riyadoh juga. Riyadoh juga. Ya, riyadoh juga untuk bagaimana mewujudkan cita-cita beliau itu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh beliau. Saya jadi teringat makalah dari Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, saripati ilmu yang sebenarnya adalah mengetahui sedalam-dalamnya tentang taat dan ibadah. Kita kembali lagi di AZM Podcast, ngaji, nyantri, dan berkreasi.
ada yang disampaikan Ustadz Mahmud, mungkin sekarang ini kan intinya kita pembahasan tentang pandemi dan mungkin wali santri yang baru, alhamdulillah yang sudah lama itu saya kira sudah percaya. Untuk wali santri baru mungkin masih sangat khawatir. Sebelum kita tutup sesi acara ini, monggo disampaikan kepada wali santri baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Pondok Arifah 2, terutama dari bidang pendidikan dan pengajaran di Pondok Arifah 2, menyampaikan selamat datang kepada seluruh santri baik lama maupun yang baru. Dan alhamdulillah kondusif sekali pondok pesantren ini. Maka dari itu seluruh wali santri baik lama atau yang baru, terutama yang baru, tidak usah cemas dan tidak usah khawatir bahwa di pondok ini insya Allah selalu aman dan kondusif, terjaga dengan baik. Setiap hari, setiap saat selalu didampingi oleh pengurus, oleh ustazah yang senantiasa akan setia mendampingi anak-anak dan melayani anak-anak dengan baik. Tentunya karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk sementara kunjungan, maka kunjungan akan sementara diatur kemudian, dan kalau sudah memungkinkan nanti akan kita buka kunjungan. Adapun untuk konfirmasi ataupun ingin menghubungi putra-putrinya, nanti akan diatur dengan menggunakan video call, VC atau telepon langsung yang nanti akan kita atur jadwal dan jamnya. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, putra-putri panjenengan di pondok ini selalu terjaga, terawat dan terdampingi dengan baik. Dan ketika terjadi sesuatu, maka kami akan berupaya untuk bagaimana yang terbaik supaya tidak terlalu meresahkan dan merepotkan kepada orang tua wali santri. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa sambutan dari Direktur Pendidikan khususnya untuk kepada wali santri baru. Jadi pemirsa yang menjadi wali santri, kami insya Allah akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Jadi tenang saja, tidak perlu terlalu khawatir. Ya, tidak perlu terlalu khawatir. Insya Allah kami sudah sudah mematuhi segala peraturan, baik itu protokol kesehatan ataupun lain-lain sebagainya. Dan tentunya kami juga ada bantuan doa tentunya Ustadz G. Nah, cukup sekian dari kami di AZM Podcast, ngaji, nyantri dan berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.